Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya ana ingin sampaikan, insyaallah di hari Ahad ada muhadarah yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullahu taala, dan judulnya itu sangat bagus sekali untuk antum kaji, yakni rifqan ahla sunnati bi ahli sunnah. Artinya berlemah lembutlah wahai ahlu sunnah terhadap sesama ahlu as-sunnah. Ini materi sangat penting karena kita tahu bahwa dakwah sunnah itu berkembang pesat, dan sebagian dari kita mungkin masih memiliki sifat yang kurang baik terhadap sesamanya. Oleh karena itu kajian yang akan disampaikan oleh beliau nasihat yang sangat bagus sekali untuk kita semua, untuk sesama ahlu as-sunnah, untuk berlemah lembut terhadap sesama ahlu sunnah. Kemudian ada faedah yang ingin Anda sampaikan di majelis ini di malam Senin ya, atau malam apa? Malam Selasa ya, kalau nggak salah, malam atau malam Rabu, iya malam Rabu ya. Beliau menyampaikan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dihukumi hasan oleh ulama. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Al-Adab al-Mufrad, hadis Jabir yang beliau ambil dari Abdullah bin Unais. Hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurullahu an-nasa, Allah akan mengumpulkan manusia atau para hamba uratan ghurlan buhma, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
Di hari itu, hari yang tidak ada manfaatnya, ya, harta dunia, Allah menyeru manusia, artinya menyeru mereka sampai didengar oleh yang jauh juga yang dekat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Anal Malik, aku adalah Raja. La yambagi li ahlil jannati yadkhulul jannah wahidun min ahlin nar yatlubuhu bil madlamah. Tidak selayaknya penduduk surga untuk masuk surga ketika ada satu dari penduduk neraka yang masih menuntutnya karena kezaliman. Begitu juga tidak sepantasnya atau tidak seyogyanya penduduk neraka masuk neraka ketika masih ada penduduk surga yang menuntutnya karena kezaliman. Nah, ketika para sahabat bertanya, kan di hari itu tidak ada bayaran untuk menebus dari kezalimannya. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa yaqdi haqqahu, bagaimana orang bisa menuntut haknya orang lain, memberikan hak orang lain, menunaikan hak orang lain. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil hasanati wasayyiat. Di situ dengan, kata Rasul, dengan hasanat, amalan-amalan kebaikan atau amalan-amalan keburukan. Faedahnya, ikhwan Allah muliakan, sesuatu yang paling berharga buat kita untuk akhirat kita adalah amal-amal soleh. Kita sudah capek-capek, ya, beramal soleh, kemudian kita berikan kepada orang lain. Oleh karena itu, ini pelajaran buat kita untuk berhati-hati dari melakukan kezaliman, ya, dari melakukan tindakan kezaliman kepada siapapun, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang lain, ya. Dan harta yang paling mahal di saat itu adalah amal soleh, ya. Harta yang paling mahal adalah amal soleh kita, karena nggak ada dirham, nggak ada harta, nggak ada dinar. Orang yang mengambil harta orang lain di dunia nanti ditagih di akhirat, dan bayarnya bukan dengan rupiah, tapi bayar dengan amal soleh, ya. Padahal kita harus bakhil, ya, bakhil di saat itu karena kita butuh dengan amal soleh kita, walaupun satu, ya, walaupun sedikit. Nah, bagaimana amal soleh kita yang sudah kita usahakan, kita simpan, kita jaga, kita harapkan dari Allah, Allah terima, diberikan ke orang lain, ya. Nah, hadis ini, ikhwan, terkait dengan apa? Terkait dengan Jabir bin Abdullah yang menjadi contoh untuk kita semua dalam menuntut ilmu, ya. Para ulama memberikan contoh dengan hadis ini kepada kita semua supaya kita semangat untuk belajar ilmu agama. Hadis ini ada kisahnya. Kisahnya, Jabir bin Abdullah mendengar bahwa Abdullah bin Unais menghafal hadis. Dia mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW di mana beliau tidak mendapatkannya dari Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau bilang, ibta'tu ba'iran, aku membeli onta. Dia beli itu onta.
Untuk apa? Untuk safar. Safar kemana? Safar ke negeri yang sangat jauh. Di masa itu dari Madinah, ya, Jabir bin Abdullah di Madinah, Abdullah bin Unais di Syam. Dan ulama berkata di masa itu perjalanan 1 bulan dari Madinah ke Syam. Beliau beli onta sebagai tunggangannya untuk safar dari Madinah ke Syam. Untuk apa? Untuk dapatkan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita melihat bagaimana mereka betul-betul mengagungkan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ditempuh perjalanan yang sangat jauh. Tentunya perbekalan dia siapkan. Ketika bertemu di Syam, nyampe ke rumahnya, ada salah satu keluarganya yang keluar. Kemudian Jabir bin Abdullah berkata, "Kullahu Jabir indal bab." Katakan padanya, ada Jabir bin Abdullah di depan pintu. Salah satu keluarganya menyampaikan ke Abdullah bin Unais bahwa ada Jabir bin Abdullah. Kemudian Abdullah bin Unais bergegas untuk menemui Jabir bin Abdullah. Kemudian mereka saling berpelukan. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, yang mendorong aku kemari adalah satu hadis Rasulullah SAW. Saya khawatir Anda mati, Anda meninggal, atau saya meninggal sebelum saya mendapatkan hadis tersebut dari Anda. Ya. Ini menunjukkan juga ikhwan bahwa ilmu itu di dada orang. Ya, al ilmu fis sudur. Ilmu itu di mana? Di dada. La fis sutur. Bukan di kitab, bukan di tulisan. Ya. Oleh karena itu kita harus punya semangat untuk menghafal Quran, hafal hadis, hafal ilmu. Karena apa? Karena supaya dada kita dipenuhi dengan ilmu. Kita hafalkan bahasa Arab, kita hafalkan Al-Quran, kemudian hadis, ya. Bapak-bapak juga ngapal Quran, ibu-ibu juga ngapal Quran. Ya ibu ya, jangan ngapalin kesalahan suami terus. Satu hari ini kesalahan suami begini, kemarin begitu, ya. Mungkin punya 3 jilid kitab khusus isinya kesalahan-kesalahan suamiku. Ya. Ahsan ngapalin hadis Al-Quran ibu-ibu ya. Jadi Abdullah bin Unais ketika disampaikan demikian oleh siapa? Jabir bin Abdullah, beliau sampaikan hadis tadi. Ya, ini menunjukkan bahwa ilmu itu di dada. Oleh karena itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Allah enggak ngambil ilmu begitu saja dari hamba. Ya kan? Dengan cara dengan cara ngambil dari dada-dada mereka. Tetapi Allah tidak mengambil ilmu begitu saja dari manusia, dari hamba-hamba, tetapi dengan cara apa? Mematikan ulama, mewafatkan ulama. Ya, jadi ulama itu di dada mereka ada ilmu. Nah, ini faedah besar ya buat kita semua supaya kita semangat mengagungkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tidak malas untuk belajar. Kita baca, kita pahami, kita hafalkan, kita amalkan, kita sebarkan habis itu. Baik. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari fikih muyasar ya.
sampai masalah yang keempat ya. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Masalah yang keempat. Nah, masalah yang keempat terkait dengan al-khiyaru fil bai'. Al-khiyaru fil bai'. Artinya khiyar dalam jual beli. Khiyar dalam jual beli. Di situ disebutkan al-khiyaru an yakuna likullin minal ba'i wal mushtari al-haq fi imda'i aqdil bai'i au faskhihi. Artinya khiyar adalah hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli. An yakuna likullin minal ba'i wal mushtari al-haq. Jadi khiyar adalah apa? Hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli. Untuk apa? Fi imda'i aqdil bai'i au faskhihi. Untuk melanjutkan akad jual beli, untuk melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Ini arti dari al-khiyar. Ya, sekali lagi, al-khiyar adalah hak yang dimiliki oleh siapa? Penjual dan pembeli. Untuk apa fungsinya? Untuk melanjutkan transaksi akad jual beli atau membatalkannya. Subhanallah, ini luar biasa Islam, ikhwannya. Jadi penjual dan pembeli diberikan hak, namanya hak khiyar. Hak khiyar, khiyar sendiri secara bahasa artinya memilih. Khiyar itu artinya apa? Memilih, dari kata ikhtiyar. Ikhtiyar itu memilih. Ada kata khair, memilih yang paling baik. Khiyar itu memilih yang terbaik. Dalam fikih muamalah, khiyar itu merupakan masa tenggang. Jadi hak masa tenggang, opsi hak masa tenggang. Siapa yang memberikannya? Yang memberikan syariat, syariat kita, syariat Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menetapkan hak khiyar. Jadi syariat menetapkan hak khiyar untuk membeli atau untuk penjual, ya, supaya tidak ada apa? Penyesalan. Ini salah satu tujuan yang luar biasa dalam ajaran Islam. Nah, jadi ketika dikasih hak khiyar, si penjual atau pembeli itu punya masa untuk memikirkan kembali apa yang dia lakukan. Dia beli ini sudah sesuai tidak, ya kan? Dan ini sebagai penyempurna dari keridhaan antarodin, ya. Karena apa? Karena Islam tidak ingin seseorang melakukan transaksi jual beli habis itu ada penyesalan di kemudian hari. Ini luar biasa ajaran Islam ini, ikhwan. Jadi kan Allah bilang jangan kalian memakan apa? Harta sesama kalian, ya, dengan batil kecuali dengan saling ridha. Dengan saling ridha. Makanya ada apa? Ada hak khiyar. Kadang orang beli cuma ngelihat sepintas, masuk ke toko,
lihat baju, wah, masya Allah nih baju bagus nih, ya kan? Kemudian dia lupa kalau mungkin dia sudah beli baju itu. Ya, kemudian telepon nih, halo istriku, ada beli nih baju, ya, masya Allah bajunya saya suka. Kata istrinya, coba lihat, saya juga, kan sudah beli. Gitu. Nggak taunya suaminya pelupa, ya kan? Oh iya, padahal sudah dikasih duitnya ke si penjual, udah dibungkus lagi, dibungkus, lihat, tapi masih di toko. Ya, nah kalau dia beli nyesel kan, ini mubazir. Akhirnya dia bilang, saya nggak jadi beli. Kenapa? Istri saya ngomel-ngomel, ternyata udah beli. Gitu. Nah si penjual, ya, dia wajib untuk menerima kembalian selama masih ada di majelis, masih di toko, ya. Selama masih di toko, masih di majelis. Nanti kita akan bahas tentang khiyar, ya kan? Khiyar itu ulama menyebutkan sampai 20 khiyar, 20 jenis. Tetapi yang di kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar disebutkan cuma beberapa saja. Ada khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib, terus khiyar tadlis. Nah, ini yang paling bagus, paling masyhur. Kemudian ada khiyar ru'yah, nanti kita lihat khiyar ru'yah. Tapi yang sering dibahas, ya, dan yang paling penting khiyar majlis. Kemudian khiyar syarat. Kemudian khiyar tadlis tadi. Ya. Kemudian khiyar aib. Ini penting sekali. Karena permasalahan jual beli ini keseharian kita, ikhwan. Ada orang begini, ada orang beli barang, sudah beli barang, kemudian dia pulang ke rumah, dia anak beli barang, nyesel, ya, boleh nggak dikembalikan? Kalau ini kasusnya sudah bayar, sudah dibawa, sudah nyampe rumah, boleh tidak dikembalikan? Ya, baik. Kalau masih di majelis, masih di toko, antum belum keluar toko, antum boleh mengembalikan, ya kan? Dan si penjual wajib kembalikan duitnya. Ini pendapat yang paling kuat, ya. Sekarang masalahnya antum nyesel di rumah, aduh, duit tinggal segitu-gitunya, anda beli ini, gitu ya. Gimana coba? Ya, balik lagi ke tukang jual tuh, anak nyesel beli ini, ternyata nggak ada duit lagi, istri nggak ada beras, ya. Baik, si penjual, ya, boleh tidak tidak ngasih duit karena sudah dibeli, sudah selesai, ya. Tetapi ada di sana namanya ikolah. Ada apa? Ikolah. Ya, ikolah itu dianjurkan bagi penjual kalau ada pembeli yang yandam itu nyesel. Saya nyesel beli ini, boleh nggak saya balikin? Saya butuh duitnya. Ya, si penjual yang bagus, yang baik, dia kembalikan. Karena Rasulullah SAW berkata apa? Barang siapa yang menerima, ya, penjualan karena penyesalan orang lain, apa kata Allah? Aqalallahu athratahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Nah, itu. Subhanallah, dikaitkan dengan itu. Baik. Tapi kalau misalkan pas nyampe di rumah, aduh, ternyata ada cacat, ya kan? Boleh nggak dikembalikan? Boleh, karena ini maksudnya khiyar apa? Khiyar aib, khiyar aib. Jadi pembahasan khiyar ini penting, ya. Pembahasan khiyar ini sangat penting sekali. Nah, kita
baca ikhwannya kitabnya. Al-aslu fi aqdil bai' an yakuna laziman. Pada dasarnya atau hukum asalnya suatu akad, jadi akad jual beli itu an yakuna laziman. Lazim itu bersifat lazim, artinya mengikat dan pasti. Kemudian kata ulama, mata in aqada mustawfiyan arkanahu wa surutahu wa la yahiqqu li ayyin minal muta'aqidaini ar-ruju'u anhu. Ketika akad tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, nanti kita akan bahas syurut al-bai', ya, syarat-syarat apa? Jual beli. Rukun-rukunnya sudah kita bahas. Rukun jual beli ada berapa? Ada 3. Apa saja? Yang bisa jawab boleh pulang. Enggak. Rukun jual beli. Oh, sudah ada di situ. Oh, ini dia. Rukun jual beli 3. Subjek, objek, sighah. Al-aqid, al-aqidan, al-ma'qud alaih, dan sighah. Ya. Ulama berkata ketika akad telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, ya, setelah itu lihat, tidak ada hak wala yahiq li ayyin, bagi siapapun minal muta'aqidain, dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, ar-ruju'u anhu. Ar-ruju' artinya apa? Untuk menarik diri atau membatalkannya. Enggak boleh. Kalau sudah sempurna syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ya. Lanjut. Illa anna ad-dinal islami dinus samahati wal yusri. Ini bagus sekali, walaupun ringkas bagus sekali. Namun karena agama Islam merupakan agama yang penuh dengan toleransi dan kemudahan. Jadi Islam itu agama yang penuh dengan samahah. Sama ini toleransi. Al-yusr, kemudahan. Ya, Rasulullah SAW bilang yassiru wala tu'assiru. Mudah-mudahkan. Jangan sulit-sulit. Jangan mempersulit. Jadi al-yusr ini salah satu maksud yang terbesar dalam agama Islam. Ya. Illa anna ad-din al-islami dinus samahati wal yusri yura'il masaliha wadh-dhurufa li jami'i afrodihi. Yang betul-betul memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan serta adz-dzuruf. Dzuruf ini kondisi, situasi dan kondisi, li jami'i afrodihi, bagi semua pemeluknya. Wa min dzalika annal muslima idza ishtara sil'atan aw ba'aha li sababin ma. Di antara yang diperhatikan oleh Islam, ya, oleh agama Islam ini, ikhwan, dari masalah tersebut, ya, apabila seorang muslim membeli atau menjual barang lisababin ma, dengan sebab tertentu, tsumma nadima ala dzalik, kemudian dia menyesal, faqad abahallahu syar'a al-khiyara, syariat telah memubahkan, artinya membolehkan, ya, telah memubahkan atau membolehkan, artinya syariat memberikan hak khiyar, ya, hak khiyar baginya. Untuk apa? Hatta yufakkir fi amrihi, supaya dia memikirkan lagi urusannya, ya, betul-betul memikirkan lagi. Lihat, di Islam itu luar biasa, akhi, tidak sembarangan. Wa yanzuru fi maslahatihi,
kemudian dia memperhatikan kemaslahatannya yang lebih baik, fayuqdimu 'alal bai' aw yataraja'u anhu 'ala ma yarahu munasiban lahu, sehingga setelah itu dia dapat memilih apakah dia lanjutkan transaksinya atau dia rujuk, ya, dia batalkan, gitu ya, sesuai dengan apa yang cocok buat dia. Ini di Islam, ya. Dan kita ketika melakukan jual beli tidak langsung beli, tidak langsung jual, ya. Nah, di Islam itu sampai seperti ininya. Nah, kemudian maksud berikutnya aqsamul khiyar, jenis-jenis khiyar atau macam-macam khiyar. Lil khiyari aqsamun, khiyar itu ada berbagai macam, sampai ulama mengatakan sampai ada sekitar 20-an, ya, banyak sekali. Ahammuha, yang paling penting kata penulis, awalan yang pertama adalah khiyarul majlisi. Khiyar apa? Khiyar majlis. Khiyar itu artinya hak memilih, ya, boleh melanjutkan atau boleh membatalkan. Khiyar. Al majlis artinya tempat. Al majlis artinya apa? Tempat. Maksudnya apa? Wa huwal makanul ladzi yajri fihi tabayu', yaitu hak memilih yang berlaku di tempat terjadinya transaksi. Ya, sekali lagi ikhwan, ini hak memilih yang berlaku. Jadi syariat memberikan hak, dan ini berlaku di tempat terjadinya jual beli, di tempat terjadinya akad, di tempat terjadinya transaksi. Fayakunu likulli wahidin minal aqidaini al-khiyaru madama fi majlisil aqd walam yatafarraqa minhu. Masing-masing dari keduanya, dari kedua belah pihak, memiliki hak khiyar selama berada di majlis akad, walam yatafarraqa minhu, dan selama belum berpisah. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Pembeli dan penjual memiliki hak khiyar. Lihat kata Rasul, al-bay'ani, pembeli dan penjual, atau penjual dan pembeli, ya, bil khiyar, memiliki hak khiyar, malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Ini dalil untuk keabsahan khiyar majlis. Jadi yang sering antum dengar al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, ini hadis untuk dasar adanya khiyar majlis. Tadi khiyar majlis itu apa? Hak memilih yang berlaku di mana? Di tempat transaksi terjadinya, ya, terjadinya transaksi jual beli di tempat. Nah ini. Kemudian kita lihat di footnote-nya. Ada kan di footnote-nya kan? Antum punya kitabnya enggak? Ada? Belum punya? Belum, Pak? Oh, Anda kira sudah punya kitab semua? Belum ya? Hah? Belum? Oh, ada sebagian ya? Ya. Nanti cari kitabnya, ikhwan. Anda akan baca satu kata supaya sekalian latihan bahasa Arab. Ya kan? Perkata, dan enak kalau langsung ngaji kitabnya. Jadi 2 pekan ngaji kitab fikih muyasar, 2 pekan ngaji hadis. Ya, 2 pekan ngaji kitab apa? Fikih muyasar, 2 pekan ngaji hadis. Nanti kalau antum langsung lihat kitabnya enak. Ya, insyaallah
bulan depan udah beli ya. Nanti Anda lihat nanti yang nggak beli disetrap nanti. Atau cari di foto, nggak apa-apa foto, taruh minta ke kawan foto. Anda juga kalau misalkan pas ngaji tidak bawa, Anda minta ke salah satu murid Anda, akhi tolong fotoin kitab A, foto berapa halaman, udah gitu. Kalau Anda nggak punya PDF-nya, iya, ada PDF-nya. Oh ada, alhamdulillah. Antum share ke yang lain PDF-nya, iya, iya. Baik, di footnote-nya, antum bisa lihat di footnote-nya nomor 2. Ini penting sekali. Jumhurul fuqaha minas salafi wal khalaf wa madhhabis syafi'iyyati wal hanabilati ala thubuti khiyaril majlisi. Jumhur fuqaha, di kebanyakan ulama, kebanyakan fuqaha dari kalangan salaf dan khalaf, juga madhabnya Syafi'iyah dan Hanabilah, jadi madhabnya Syafi'i dan Hambali, ala thubuti khiyaril majlis, yakni berpendapat tentang subut atau adanya khiyar majlis. Jadi jumhur ulama, jumhur fuqaha, termasuk mazhabnya siapa? Tadi Syafi'iyah dan Hambali. Mereka berpendapat khiyar majlis itu ada. Ya. Wa dhahaba al-Hanafiyyatu wal Malikiyyatu ila nafyihi. Ada dua mazhab yang menafikannya, yaitu mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Apakah mereka punya hujjah, punya alasan? Mereka punya. Ada argumennya. Ya. Nah, kita menghormati pendapat mereka dan kita menghormati ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Tapi ketika ada hadis, kita lebih mengutamakan pendapat yang memiliki hadis. Tetapi kadang di era zaman sekarang, dengan adanya perbedaan pendapat akhi, itu kadang ulama memilih pendapat yang kadang marjuh dalam masalah jual beli ini, supaya fleksibel. Ya, jadi Islam ini masya Allah. Lihat, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah itu mengatakan tidak ada khiyar majlis. Apa argumennya? Disebutkan di buku antum, ya. Li'annahu khiyarun bimajhul. Karena ini khiyar dengan sesuatu yang majhul, tidak jelas. Ya. Li'anna muddatal majlis majhulah. Karena muddah, ini tempo majlisnya itu majhul, tidak jelas. Dan majhul itu sesuatu yang tidak boleh dalam Islam. Sehingga Hanafiyah sama Malikiyah itu mengatakan tidak ada khiyar majlis. Ya, dari sini kita tahu kan ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, ketika kita membahas sebuah masalah dalam agama, itu jangan aneh nanti kalau ada perbedaan-perbedaan. Dan begitu juga masalah jual beli, syarat dengan perbedaan. Ini boleh, ini enggak boleh, ini membolehkan, ini tidak membolehkan, sesuatu yang biasa aja, sesuatu yang biasa, ya. Nah, contohnya di sini masalah khiyar majlis saja, ada perbedaan tidak? Ada. Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah menetapkan adanya khiyar majlis. Dasarnya apa? Teks hadis, ya kan? Kemudian ada perbedaan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan tidak ada khiyar majlis. Nah, tetapi yang banyak dipakai oleh ulama kontemporer itu untuk keamanan konsumen, pembeli,
itu ada khiyar majelis. Nah, nah, itu tentang khiyar apa ikhwan? Khiyar majelis, ya. Dan apa namanya? Seperti yang Ana bilang, konsep adanya khiyar majelis ini banyak dipakai, banyak diadopsi oleh undang-undang sekarang untuk melindungi hak konsumen. Baik. Jadi khiyar, saya kembali ikhwan, khiyar itu artinya apa? Khiyar itu artinya memilih yang terbaik, dan yang ngasih hak khiyar itu siapa? Syariat, ya. Maksudnya apa? Supaya pembeli atau penjual memikirkan kembali apa yang dilakukan, supaya tidak ada penyesalan, itu maksudnya, ya. Nah, contohnya tadi sudah Anda berikan contohnya, misalkan Abu Alif, Abu Alif gak kelihatan sini. Mana Abu Alif? Ada Abu Ba adanya. Abu Alif enggak ada. Jadi misalkan Abu Alif masuk ke toko, lihat baju atau lihat sepatu. Jadi sepatu harganya berapa ini? 500.000 misalkan. Kemudian dia bayar, dibungkus. Dah. Pas mau keluar, dia lihat ada sepatu yang, oh ini kayaknya lebih bagus nih, ya. Terus dia datang lagi ke si penjual, Anda mau ganti dengan sepatu ini aja, ini nggak jadi. Selama masih di toko, belum keluar toko, Abu Alif masih punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksinya. Tetapi ini banyak orang tidak tahu di zaman sekarang. Udah nggak boleh, udah beli kan gitu. Padahal masih di majelis, di toko. Lihat. Jadi jual beli itu harus belajar, ada ilmunya. Si penjual harus ngerti ilmu. Ketika masih di majelis, orang itu masih sama antum dan dia menyesal. Ana ternyata ada sepatu ini, Ana mau sepatu ini, ternyata yang ini kayaknya nggak jadi. Sini duitnya. Ya, anak kembalikan lagi, terus ganti yang itu, boleh, ya. Atau batal sama sekali juga boleh. Ternyata istri saya bilang sudah punya, gitu. Atau nanti belinya sama dia, kalau nggak sama dia marah-marah ngambek di rumah. Ada yang istri begitu kan, beli sepatu sendiri doang, ya, nggak ngajak-ngajak, gitu. Ya tidak. Ini model istri yang agak berat. Ya tidak. Waduh, ya udah, anak kalau beli memang duitnya tinggal 500.000, istri ngejak beli lagi, gimana mas? Ya balik. Apalagi masih di satu majelis. Ini namanya hak khiyar majelis. Khiyar majelis boleh, dan si penjual wajib, karena ini hak yang Allah berikan lewat lisan Rasulnya SAW kepada pembeli. Hatta walaupun penjual boleh nggak? Mas nggak jadi saya jual, boleh tidak? Boleh. Enak aja saya udah beli, enggak boleh, karena masih dalam tokonya. Si penjual ini cuma satu-satunya mas, ternyata udah dipesen, gitu, ya, boleh dibatalkan. Hak khiyar majelis ini si penjual dan si pembeli dua-duanya punya hak. Inilah indahnya Islam. Tapi banyak orang yang nggak paham tentang masalah ini, terutama di zaman sekarang. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu ya. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon dijelaskan batasan membaca amin jahar. Bolehkah dengan berteriak sehingga sebelahnya terganggu dan imam sudah membaca amin, suara makmum tersebut lebih panjang dari suara imam? Jazakallah khairan. Nah, kalau teriak sampai mengganggu dan panjang sekali nggak boleh, ya, keras maksudnya ya. Jadi bacanya sewajarnya saja, amin, seperti itu, ya. Kemudian mengucapkan aminnya itu, ya, hanya 2 harokat, minnya bebas. Ini yang tepat, yang disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab beliau Al-Qaulul Mubin fi Akhta'i Al-Musallin. Dan bulan depan, atau ya bulan depan ya, bulan depan Syekh Masyhur akan mengadakan daurah di Jawa Timur. Beliau salah satu murid Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi di kitab beliau Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, A-nya berapa harokat? 2 harokat. Minnya karena dia mad arid li sukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tetapi beliau mengatakan di kitab ini kekeliruan orang yang membaca A-nya lebih dari 2 harokat. Amin, gitu ya, amin. Betul atau tidak? Hal ini dikritisi oleh kawannya beliau sendiri dan salah satu guru kami juga, Syekhul Mukri, Dr. Muhammad Musa Al-Nasr, ya, di dalam kitab Al-Akhta' Asy-Sya'i'ah fi Surat Al-Fatihah, beliau mengkritisi apa yang dinyatakan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman yang menyalahkan secara mutlak A-nya, orang yang membaca A-nya lebih dari 2, ya, karena ada qiraat yang membaca mad, apa namanya, mad badal dengan panjang, ya, seperti Susi, ya, membacanya dengan panjang sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, dibaca panjang A-nya, ini boleh. Sehingga kata Syekh Dr. Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan boleh kalau lebih dari 2 harokat. Jadi tidak mutlak keliru. Jadi boleh amin, boleh amin. Tetapi bagi kita yang pakai kiroah, ya, kiroahnya Hafs, ya, dari Asim, itu panjangnya 2 harokat. Lebih bagus 2 harokat. Nah, ini cara membaca amin, ya. Kemudian kapan membaca amin? Nah, ini penting, ya. Kapan membaca amin? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setelah aminnya imam, ada yang mengatakan bersamaan dengan aminnya imam. Tetapi kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi alaihim waladdallin," apabila
imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Dari hadis ini ulama memahami bersamaan. Jadi ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, gitu ya. Makanya ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Karena Rasulullah SAW berkata, "Faman wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang ucapan aminnya itu sesuai atau bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, dosa-dosa yang telah lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jadi tentang kapan mengucapkan amin. Kemudian untuk yang membaca atau yang makmum tadi, jangan kenceng-kenceng, ganggu, nggak boleh. Kita pun ketika berdiri bersampingan sama saudara kita, kaki kita nggak boleh keras, nggak boleh tegang begini. Kata Rasul, dilunakkan, ya. Kalau jejer, ya, kita jangan begini ya. Terus kaki juga harus dilunakkan, ya. Kan sudah ngaji kita kan, fikih sholat, bagaimana kaki di soft, jangan mentang juga, nggak boleh, ya. Kalau misalkan antum pasnya segini, antum paskan ketika duduk sama siapa? Saudara antum di samping kanan, samping kiri, supaya tidak nanti ada jarak. Karena ketika tidak bersentuhan atau ada longgar, itu ada syaitan nanti. Sebagian kita fikihnya kurang, yang dia pahami kakinya harus nyentuh. Jadi ketika saudara kita yang nggak ngerti fikih hadis ini, ditempelnya dia sambil mentang nempel, akhirnya apa? Pas sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, jauh sekali jaraknya. Ini lebih mudarat, ya. Oleh karena itu ketika ada saudara kita tempel terus kakinya tidak mau nempel, mungkin risih karena belum ngerti, ya udah biarin aja. Karena kalau ditempel lagi semakin jauh, ditempel lagi semakin jauh, akhirnya mentang kita. Mending gak diinjak, ya, karena ada di sebagian tempat diinjak, ya. Di anak punya di daerah di Cirebon, ya, itu kawan saya, ya, kita sama-sama bodoh waktu dulu kan, dipentangkan kaki kita, nggak mau dipentang lagi, pentang lagi, itu akhirnya diinjek sama diinjek, teriak, subhanallah. Akhirnya selesai sholat mau berantem, ya nggak maslahat, akhi, ya tidak, nggak maslahat, lihat yang maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Ada 2 pertanyaan lagi atau 3 ini, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya karena waktunya sudah malam. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.